Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan membahas tentang bab jenis dan penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Ada 6 hal yang akan kita pelajari hari ini. 1. Jenis dan karakteristik bencana. Yang kedua adalah siklus penanggulangan bencana. Yang ketiga adalah daerah yang rawan bencana di Indonesia. Yang keempat adalah lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Yang kelima, penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan teknologi modern. Dan yang keenam adalah mitigasi bencana yang akan dilakukan masyarakat sebagai bentuk partisipasi. Next, sebelum kita tahu tentang penanggulangan bencana itu, kita harus tahu bencana itu apa. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam, non-alam, dan faktor manusia itu sendiri yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak-dampak lainnya yang bersifat negatif bagi masyarakat itu sendiri. Setelah kita tahu pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kita lanjut ke materi jenis dan karakteristik bencana, di mana jenis dan karakteristik bencana ini ada 2 hal yang akan kita pelajari. 1, 3 jenis bencana itu sendiri, dan 3 jenis bencana alam itu sendiri. Nah, kita langsung aja masuk ke yang jenis bencana. Nah, jenis bencana itu dibagi 3 jenis, yaitu 1, bencana alam, yang kedua adalah bencana non-alam, yang ketiga adalah bencana sosial, di mana bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Nah, untuk bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh faktor non-alam. Contohnya kegagalan teknologi, epidemi, dan penyebaran penyakit. Nah, contoh yang sedang real terjadi di saat ini adalah adanya COVID-19. Nah, selanjutnya bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, contoh yang ada adalah konflik antar manusia, baik kelompok maupun komunitas yang sedang terjadi di masyarakat. Setelah kita tahu tentang bencana itu, kita harus tahu jenis bencana alam. Nah, ini adalah materi utama dari bab ini. Jenis bencana alam ini ada 1, bencana geologis, yang kedua adalah bencana klimatologis, yang ketiga adalah bencana ekstraterestrial. Nah, bencana geologis itu apa sih? Nah, bencana geologis adalah bencana yang diakibatkan oleh faktor geologi, di mana Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng. Jadi itu adanya pergerakan lempeng dari dalam bumi itu sendiri yang saling bergerak dan saling bersubduksi. Nah, contoh dari bencana geologi adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah proses subduksi antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Sedangkan gempa bumi, contoh selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah adanya transform atau sesar mendatar atau gerakan divergen yang mengakibatkan dari pergerakan lempeng itu sendiri. Nah, itulah adalah contoh dari bencana geologis. Sedangkan selanjutnya adalah bencana klimatologis. Bencana klimatologis adalah bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini tuh mengakibatkan apa sih? Contohnya adalah kekeringan, banjir bandang, banjir, dan lain sebagainya. Kekeringan ini bersifat global karena dipengaruhi oleh iklim dan unsur-unsur cuaca iklim itu sendiri, dan banyak hal yang mempengaruhinya. Nah, banjir juga dipengaruhi oleh cuaca, adanya hujan yang sangat deras, terus dipengaruhi juga oleh faktor manusianya juga. Banjir itu kenapa sih bisa terjadi? Nah, itulah adalah contoh-contoh bencana meteorologis yang terjadi di Indonesia atau di sekitar kita. Selanjutnya adalah bencana ekstraterestrial, bencana yang paling terakhir yang akan kita bahas. Bencana ekstraterestrial adalah bencana alam yang diakibatkan oleh adanya meteor atau benda-benda luar angkasa yang bergerak mendekati atmosfer bumi, kemudian itu menembus bumi dan masuk ke dalam atmosfer bumi, sehingga terjadinya adanya
Contohnya real itu tuh adanya itu jatuhnya meteor ke dalam bumi sehingga membentuk suatu kawah di Arizona, Amerika Serikat. Itu adanya hujan meteor. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di slide saya. Nah, itulah bencana ekstraterestrial. Intinya dari bencana ekstraterestrial adalah bencana yang diakibatkan oleh benda-benda luar angkasa yang masuk mendekati bumi menuju ke atmosfer bumi. Nah, setelah kita paham akan jenis dan karakteristik bencana, kita akan mempelajari tentang siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana ini ada 3. 1. Tahap pra-bencana. 2. Tahap tanggap darurat. Yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Tahap pra-bencana. Tahap pra-bencana adalah tahap sebelum terjadinya bencana itu terjadi. Nah, di mana kita harus melakukan kesiapsiagaan, berbagai bentuk mitigasi, sosialisasi, partisipasi kepada masyarakat, di mana kita melibatkan masyarakat luas, mengajak mereka mengenalkan apa itu bencana, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana saat terjadi bencana itu sendiri itu seperti apa. Nah, itulah di tahap pra-bencana. Pokoknya kita gencar-gencar memberikan pengetahuan wawasan tentang kebencanaan kepada mereka semua. Baik itu oleh masyarakat luas, itu masyarakat umum berupa masyarakat penduduk warga di Indonesia yang ada di sekitar kita, dan masyarakat yang sedang bersekolah atau itu biasanya bersifat formal seperti siswa yang ada di kelas. Nah, itulah tahap pra-bencana. Selanjutnya adalah tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini adalah tahap saat terjadinya bencana itu terjadi, di mana kita harus mendirikan sebuah posko pengungsian, sarana kesehatan yang memberikan kenyamanan kepada bantuan kepada orang-orang yang terdampak bencana itu sendiri. Pokoknya pas waktu terjadi bencana itu mesti mereka kehilangan rumah, pokoknya kehilangan segalanya. Kita ajak mereka ke posko, kita memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan, tempat tinggal yang nyaman dan layak buat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu tahap tanggap darurat. Terus kalau tahap selanjutnya setelah terjadi bencana itu ada tahap pasca bencana, di mana kita memberikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu pasti ya psikologi mereka yang terkena bencana itu terganggu, di mana dampak psikologi ini nantinya kita tuh memberikan mereka kayak sugesti, memberikan simpati, empati, dan memberikan masukan, saran pada mereka setelah terjadi bencana harus sabar. Pasti semua di balik bencana ini tuh ada hikmahnya. Pokoknya tuh merangkul mereka supaya mereka tidak shock dengan adanya bencana ini dan memulihkan psikologis mereka setelah terdampak dari bencana. Selanjutnya adalah tahap rekonstruksi. Pasti setelah terjadinya suatu bencana itu mereka tuh kehilangan tempat tinggal. Contoh kalau ada awan panas pas waktu gunung meletus atau gempa bumi, bangunan mereka hancur, kita berusaha untuk memberikan bantuan tempat tinggal mereka. Jadi itu kita membangun rumah mereka kembali seperti dahulu kala, walaupun tidak sama persis seperti rumah mereka yang bagus seperti dulu, tapi setidaknya kita membantu mereka, dimana membantu membuatkan mereka rumah, pokoknya fasilitas yang bisa mereka tinggali untuk sementara waktu. Ini yaitu tahap pasca bencana. Nah, itulah siklus penanggulangan bencana yang ada 3 tahap tadi. Udah aku jelaskan, semoga kalian paham. Selanjutnya setelah paham, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu materi daerah rawan bencana di Indonesia, di mana Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Aceh sampai dari Aceh sampai Papua, itu tuh Indonesia tuh kaya akan bencana. Kenapa sih? Kita lihat dari letak geologis Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara 3 lempeng. 1 lempeng Eurasia, 2 Indo-Australia, yang ketiga adalah lempeng Pasifik, di mana lempeng ini yang mengakibatkan adanya pergerakan. Jadi itu letak Indonesia nggak stabil. Jadi ada 3 lempeng ini tuh saling bergerak, entah itu sesar, ada transfer, subduksi, divergen, atau saling menjauh atau mendekat. Itu pokoknya ada kegiatan pergerakan lempeng itu yang membuat Indonesia jadi rawan bencana. Terus selain itu Indonesia itu daerah ring of fire, jadi dia tuh dilalui dengan jalur pegunungan aktif di dunia, sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Jadi Indonesia tuh rawan banget akan bencana. Jadi tuh bencana yang ada di Indonesia ada banyak hal jenisnya, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tsunami yang diakibatkan gempa bumi itu sendiri, ada bencana kekeringan. Kenapa Indonesia
bisa terjadi kekeringan karena dia ada La Nina dan El Nino juga. Di situ adanya hujan. Kalau La Nina itu dia kan mengakibatkan banjir bandang, banjir. Pokoknya Indonesia tuh sering terjadi kayak itu. Iklim juga sih mempengaruhi, ada 2 iklim kan. Iya, ada 1 iklim di mana ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu juga mempengaruhi Indonesia, adanya banjir juga, terus kekeringan juga terpengaruh dengan adanya El Nino itu sendiri. Terus Indonesia juga terletak di antara 2 samudra ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu pokoknya tuh Indonesia rawan akan bencana yang dipengaruhi oleh letak-letak geologis Indonesia itu sendiri. Nah, bencana yang ada di Indonesia itu tadi udah aku sebutin, salah satunya adalah gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, tsunami, dan gunung meletus, dan lain sebagainya. Masih banyak banget. Nah, itulah adalah daerah yang rawan di Indonesia, daerah rawan bencana. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari daerah rawan bencana itu, kita lanjut ke lembaga-lembaga yang berperan sebagai penanggulangan bencana itu sendiri. Lembaga-lembaga yang berperan dari penanggulangan bencana itu sendiri apa sih? Nah, lembaga yang berperan dari penanggulangan bencana itu sendiri itu ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada BNPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga pusat atau organisasi masyarakat yang berperan dalam penanggulangan bencana seperti memberikan bantuan, ada SAR juga kan. Itulah lembaga-lembaga yang berperan dari penanggulangan bencana itu. Nah, selanjutnya wawasan yang digunakan dalam siklus penanggulangan bencana ini melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Nah, kalau melalui edukasi itu kita memberikan pengetahuan, wawasan kepada masyarakat luas tentang bencana itu sendiri. Terus kalau kearifan lokal, nah kearifan lokal ini tuh dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu pasti tiap daerah itu memiliki karakteristik kearifan lokal sendiri, di mana saat terjadi bencana itu tuh harus lakukan seperti apa sih? Kayak di Bali ada tradisi subak. Terus kalau di Semarang itu ada saat terjadi banjir bandang yang melanda itu, saat airnya mulai surut, kita harus segera mengepel daki-daki yang tertempel di tembok itu dengan air tadi sebelum surut. Nah, itu contoh kearifan lokal yang ada di Semarang dalam menghadapi banjir. Terus masih banyak pokoknya tuh berupa kebudayaan mereka terapin saat terjadi bencana itu sendiri agar resiko dari bencana itu tuh menjadi minim banget. Terus yang melalui teknologi modern itu kalau di Indonesia ada Inatius atau Indonesia Warning Learner System tentang tsunami, itu udah diterapin di Indonesia, di mana itu alat digunakan untuk mendeteksi secara dini bencana tsunami itu sendiri. Jadi sebelum bencana tsunami itu terjadi sudah terdeteksi terlebih dahulu tsunami itu. Keren kan, canggih juga. Nah, itu adalah teknologi modern yang dimanfaatin di Indonesia. Nah, selanjutnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Partisipasi masyarakat ini ada tiga hal yang kita pelajari. Satu, masyarakat itu harus berperan aktif dalam bencana itu. Terus yang kedua, masyarakat itu mampu memberikan pendapat atau solusi mengenai bencana itu. Bagaimana sih cara menanggulangi bencana itu, bagaimana menekan kerugian dari bencana itu, baik imaterial maupun material. Terus pokoknya tuh bagaimana resiko bencana ini tuh terjadinya sedikit sekali. Nah, selanjutnya adalah tentang mereka berperan aktif saat terjadinya bencana. Mereka berbondong-bondong memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Pokoknya itu memberikan bantuan, baik itu fasilitas kesehatan, sandang, ataupun pangan yang berguna bagi masyarakat itu saat terjadinya bencana. Nah, itulah materi-materi dan penjelasan saya tentang jenis penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Dan semoga bermanfaat buat kalian. Selanjutnya kita akan berganti bab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.